Pak kedatangan di Polres Singkawang? Jadi baik, kami jelaskan ya, kedatangan kami untuk di Polres Singkawang ini merupakan perintah langsung dari Bapak Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat ya, Irjen Pol PB Triswanto SPMH. Ini langsung menurunkan tim, khususnya tim penyidik Polda Kalimantan Barat untuk melakukan penebalan terhadap pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Polres Singkawang ini. Jadi tim ini diharapkan juga mendampingi maupun asistensi terhadap penanganan perkara ini. Semoga ya segera bisa temukan itu terang. Kita juga diawasi oleh pengawas internal. Dalam hal ini ada dari Itwasda Polda Kalbar maupun Ditpropam Polda Kalbar. Jadi kita juga berupaya untuk bisa semaksimal mungkin melaksanakan proses penyidikan dan setransparan mungkin. Nah, di sini bisa teman-teman media lihat sendiri. Di sini juga ada pihak keluarga, kemudian ada pihak penasihat hukum. Nah, semua kita coba untuk gali ya informasi-informasi yang penting. Kemudian kita juga coba untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi yang memiliki hubungan kerja ataupun criminal justice system ya. Semuanya pokoknya kita coba untuk ajak kerjasama sehingga kasus ini benar-benar terang benderang. Pak, mungkin terkait penegasan ini Pak, semua orang sama di mata hukum, tersangka kan statusnya sebagai anggota DPR. Ya benar sekali. Jadi semuanya itu pasti ya karena kita hidup di negara hukum Indonesia. Siapapun ya akan sama di mata hukum. Namun memang karena salah satunya adalah yang bersangkutan ini merupakan anggota legislatif, jadi mungkin nantinya akan ada proses-proses yang harus kita lalui sehubungan dengan status yang bersangkutan. Jadi harap masyarakat bersabar lah dengan adanya proses-proses tersebut, karena ini juga masih berproses ya intinya ya. Hadirnya ya Pak, mungkin lebih teknis Pak, mungkin ada pemeriksaan saksi baru atau pencarian alat bukti baru atau gimana sih Pak kalau dari tim yang diturunkan ke Polres Singkawang ini Pak? Ya baik, saya selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, saya menugaskan Kabak Wasidik. Ini tugasnya adalah melakukan pengawasan, asistensi, supervisi berkaitan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Singkawang. Di situ termasuk hal-hal teknis tentang proses lidik maupun sidiknya berkaitan dengan aturan-aturan formil maupun material perbuatan yang dilakukan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus yang ada. Di satu sisi saya juga melibatkan Kasubdit 4 perempuan dan anak yang menangani perkara perempuan dan anak juga ada, saya libatkan di perkara ini sehingga akan juga mengerti tentang hal-hal yang sifatnya secara teknis untuk pelayanan kepada korban, kemudian pada pelapor, kemudian pada para pihak yang diperlukan juga instansi-instansi terkait untuk dikomunikasikan sehingga bisa juga mengerti esensi dari pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah ada. Jadi dari pemeriksaan yang sudah ada, kita cek kembali kelengkapan-kelengkapannya sehingga pembuktian-pembuktian itu bisa meyakinkan penyidik untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan alat bukti sesuai dengan persangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik Polres Singkawang. Kalau untuk pendampingan ke korban mungkin Pak, kenapa? Ada pemahaling atau Oh ya, di tim kita tadi seperti disampaikan Kabid Humas, kami timnya lengkap. Ada Pak Kabid Humas untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan, dengan media juga. Ada saya secara teknis juga yang tadi menunjukkan Kabak Wasidi dengan Kasubdit 4 untuk penanganan perempuan dan anak. Ada inspektorat yang mengawasi kinerja kami, ada Propam juga mengawasi internal kinerja kami. Kami juga dari Biro SDM ada menerjunkan Kabak Psikologi untuk pendampingan kepada korban dalam hal kejadian-kejadian apabila memang korban mengalami kondisi-kondisi psikologis yang diperlukan perbantuan untuk pendampingan dan perbantuan untuk pemulihan. Makanya konsepnya adalah trauma healing kepada korban itu sendiri. Seperti itu.
Sudah, sudah Pak. Pasti. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena tujuan dari Polda Kalbar hadir di sini kan untuk memperkuat alat bukti penyidikan yang ada. Harapan kita memang benar-benar pelaku ini dijerat sesuai dengan undang-undang yang ada gitu, yang ditetapkan pada mereka. Nah, kehadiran pada hari ini memang kita harapkan dapat mempercepat penyidikan karena memang kita tidak ketahui bahwa pelaku pada saat ini masih belum ditahan. Waalaikumsalam. Hari ini hari yang membahagiakan bagi kami. Jujur membahagiakan dengan kedatangan dari Polda Kalbar bahwa untuk memperkuat penyidikan yang ada, bahwa untuk pembuktian juga bahwa kasus ini bukan kasus rekayasa, dan untuk memperkuat juga bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami perjuangkan melalui surat terbuka itu sebenarnya bukan untuk memukul pihak kepolisian atau apapun, tetapi kami ingin ini kasus terbuka, jadi agar masyarakat tahu betapa seriusnya ini dilakukan, ya. Betapa seriusnya mereka melakukan upaya-upaya untuk membela atau memberi keadilan kepada korban. Jadi kalau yang kami lakukan selama ini untuk menghambat agar tidak ada demo dan sebagainya, itu kami lakukan untuk upaya agar tidak merecoki penyelidikan yang ada. Nanti kalau polisinya disibuk dengan hal seperti itu, nanti kan sudah selesai. Nah, kami tetap menghimbau kepada masyarakat yang peduli, yang apabila ada yang pernah mendapatkan juga perlakuan yang tidak menyenangkan dari pelaku, tolonglah berikan keterangan untuk membantu lebih melengkapi lagi hasil penyidikan bahwa benar-benar ini memang murni bukan kasus rekayasa dan murni tidak ada hubungannya dengan kasus politik. Jika kami dikatakan bermain juga dengan pelaku, itu kami berhak menyanggah karena kami tidak melakukannya. Ya. Jadi semata-mata demi keadilan, saya cuma katakan bahwa hukum dan keadilan itu tidak ada harganya, sehingga dia tidak bisa dibayar dengan apapun, tapi hanya bisa dibuktikan dengan keadilan hukum itu sendiri. Jadi mudah-mudahan masyarakat paham apa yang dilakukan, masyarakat bisa juga memberikan perlindungan hukum kepada anak bermasalah hukum dimanapun, dan mari kita mendukung, jangan sampai penyidikan ini terhenti untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Kami sudah mulai proses ini dengan baik, ya. Dari awal sampai sekarang tidak ada yang namanya penetapan tersangka prematur, itu tidak ada. Informasi itu dari kami. Jika mereka bertanya pada kami mengatakan belum ada bukti, belum ada saksi. Itulah yang dipakai oleh pihaknya untuk mengatakan bahwa tuduhan itu atau penetapan tersangka itu prematur. Tapi tidak seperti itu sebenarnya. Sebenarnya penyelidikan berjalan dengan baik dan teratur. Polisi di Singkawang, penyidik di Singkawang atau polisi manapun profesional dalam jalan tugasnya. Sangat lucu kalau dikatakan itu prematur. Ini klaim pengacara dari itu. Ya, itu klaim dari pengacara mereka. Sangat lucu jika dikatakan itu prematur. Ini bukan mainan baru bagi polisi, ya. Kemudian kalau mereka mengatakan ada hal-hal yang lain, apa ini diperlambat dan sebagainya, bukan diperlambat. Inilah kehati-hatian, ya. Karena mereka profesional, jadi tidak semudah itu. Jika ada hal-hal yang terkait pada itu, inilah hambatannya kenapa diturunkan lagi tim dari Polda. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran kepolisian dari Polda kita di Kalbar ataupun di Polres Kota Singkawang. Kami nggak setuju kalau Polres Kota Singkawang dan Pak Kasat Reskrimnya dilaporkan kepada Propam, ya. Orang yang benar kok dilaporkan, kan? Tapi saya yakin, insya Allah, dan saya berharap kasus ini bisa terselesaikan dengan baik, keadilan hukum untuk anak ini bisa didapatkan, dan dia bisa menjalani kehidupan normal. Tidak ada lagi derita, tidak ada lagi keluhan bahwa anak orang lain baik-baik saja bisa sekolah dan sebagainya. Tapi saya mau keluar pun nggak bisa. Saya mau sekolah, apalagi sekolah nggak bisa, ya. Jadi nggak ada.
tidak ada lagi tangisan untuk anak-anak perempuan lain atau ibu-ibu dari seorang anak perempuan yang anaknya dianiaya seperti ini. Saya yakin keadilan itu ada. Itu aja. Makasih.